Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Kasiani, NIM 250211105835. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Jember. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 5 Maret tahun 2024 di SMK Negeri 1 Suboh, Situbondo. Berikut video praktik pembelajaran saya dengan model pembelajaran problem based learning dan metode praktikum, serta menggunakan media praktikum sederhana dan e-modul. Selamat menyaksikan. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pelajaran, silakan berdoa dulu. Ketua kelas, akan isi doa ya. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika dan kimia? Silakan perhatikan video berikut ini. Tapi kira-kira di 12 menit ngocok kalian bisa lihat whipping cream menjadi hancur gini. Bagian lemak sama air whipping cream itu pisah jadi tinggal kita saring, dan bagian lemaknya ini lem maka jadi mentega. Habis itu kita dipadat-padatin lagi aja, dikeluarin airnya, dan jadi ini asalnya butter jadi belum digaramin. Dan gue siap buat kasih ke orang yang bakal ngajarin gue bikin roti. Kalian harus tebak. Gimana setelah lihat video? Bisa bikin mentega sendiri? Bisa. Ini itu ada kaitannya sama perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Lanjut video berikutnya ya. Siap. Setelah lihat video yang pertama, yang kedua proses pembuatan margarin. Ya. Kalau yang pertama itu menggunakan manual, kocok. Kalau ini menggunakan mesin. Dengan mempelajari perubahan fisika sama kimia, siapa tahu kalian nanti ketika sudah lulus dari SMK mau bikin mesin membuat margarin atau mentega. Ya. Jadi semangat untuk belajar perubahan fisika dan kimia. Tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi dan juga praktikum itu diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang proses perubahan fisika dan juga perubahan kimia, menganalisis ciri-cirinya, terus pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian bisa menyimpulkan apa itu perbedaan dari perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Itu tujuannya kali ini. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Sebelum kita melakukan praktikum dan juga diskusi, silakan perhatikan gambar berikut. Silakan diamati. Gambar apa nih? Besi, gembok, besi. Kenapa dengan gembok sama besi itu? Berat.
panas dan Panas. udara. Oke. Terus? Udara. Udara. Air hujan. Ya. Jadi pada kita kan sudah melakukan sesuatu pada besi yang berkarat itu. Kenapa tiba-tiba besi itu berkarat? Yaitu tadi karena faktor apa tadi? Panas. Suhu, hujan, udara. Ya. Ya. Proses dari besi yang semulanya berbentuk logam silver itu berubah menjadi besi yang Berkarat. ini nanti akan kita pelajari apakah termasuk perubahan fisika atau perubahan Kimia. Reaksi antara logam dan uranium dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam tersebut. Oleh karena itu, sesuatu yang terbuat dari logam seperti besi dan seng akan mudah berkarat bila terkena air dan udara pada waktu yang cukup lama. Contohnya pada pagar besi. Siapa yang pagar rumahnya terbuat dari besi? Kalau kamu perhatikan, seiring waktu pagar itu akan berkarat. Biasanya, pagar besi selalu dilapisi cat untuk memperlambat proses penyematan. Mana nih, sekarang sudah tahu kan kalau sifat benda itu nggak hanya berupa wujud bendanya saja. Ada yang masih bingung apa bedanya sifat fisika dengan kimia? Intinya, sifat fisika dapat dilihat dari penampakan atau keadaan fisiknya. Sedangkan sifat kimia dilihat dari perubahan kimia yang dialami oleh zat itu. Sudah paham kan? Kita lanjut ke bahasan selanjutnya ya. Perubahan bentuk zat. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat jenis yang baru. Beberapa contoh peristiwa yang termasuk ke dalam perubahan fisika antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, mendidih, dan mengkristal. Saya berharap setelah melihat video barusan kalian sudah punya wawasan tentang perubahan fisika dan juga perubahan Kimia. Untuk itu kita akan melakukan praktikum. Ya, setelah praktikum kita diskusi. Dalam praktikum itu nanti terbagi menjadi 4 kelompok. Ya, Ibu sudah membagi kelompok. Silakan dilihat pada layar kelompoknya. Kemudian kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Silakan membentuk kelompok dan duduk di kelompoknya masing-masing. Di kelompok 1, 2, 3, 4. Dipersilakan. Ketua kelompok silakan maju ke depan mengambil LKPD dan juga alat dan bahannya. Persilakan. Sebelum melaksanakan praktikum, silakan dibaca dulu, cermati langkah kerjanya. Ya. Balon. Silakan. Cukanya cuma ke ini ya, biar serak. Jangan lupa di video. Balonnya Bawa kurang-kurang. Iya. Sampai
Entah lo Rian aja langsung tetai. Awas aja sampai belum. Bapak saja ndak bisa. Rian aja ndak dulu. Udah lucu. Tak ya anu ya atau kau mungkin dengan bisa lah. Iyalah. Terus sudah itu. Terus berdirikan botol tersebut hingga semua soda kue masuk ke dalam botol. Ayo. Video tika tepat tika. Ya ngumpul ya di bawah. Ini aja. Ini yang mengembang dilihat nih. Ini jangan dipegangin, taruh di bawah aja nak. Wes. Ini dipegang. Teku aja deh. Mi. Ya, tak terus. Kenapa? Coba teku. Sah. Tempat saja ya na balon aja balon. Ya, pegang ini aja. Ini yang mengembang dilihat. Oh, kalau sudah gini Jangan dipegangin, taruh di bawah aja. Wes. teku aja deh. Ya, tak terus. Ya Allah, taruh di sendok. Di sendok kalau ini. Sendok. Sendok tika aja tika. Yang apa? Yang ini es batu. Ya. Ambil sedikit. Anu nih. Ya, diam lolo betul. Nyalakan lilin, panaskan es di atas lilin, amati yang terjadi. Mencair. Bukan corong merah. Corong putih. Diisi, diamati. Bahan diisi. wujudnya apa kalau ini? Ada nggak wujudnya itu? Jadi gas. Iya, Mas boleh. Uap. Wes, mati kita. Ini apa pas bu? Cicipinnya nih, Mas. Nah, kok lagi bener. 5. Ayo, Tika. Nanti Sampai ke depan, Pak. Ada. 1,5 gelas. 12 lah hasilnya itu. Rasain nggak? Sudah. Kasih cuka ya di dalam itu. Gelas itu buang ya. Ada? Sudah? Kan 4 bukan? Ini baku. Betul. Ulah. Apa Mas? Pako? Ya, masukkan paku. Paku Bisa. Apa nyata? Terus masukkan ke botol yang coklat itu. Ini apa namanya? Cuka. Ambil sedikit ya. Nah, sedikit. Ambil.
yang diamati kan keadaannya dari balon ya. Balonnya awalnya kenapa? Ya. Kemudian ada perubahan dari balon itu menghasilkan zat baru. Nah, ini ya. Anu lah, anu nih. Sama apa, Bu? Nyalakan lilin, panaskan es di atas lilin, amati. Sudah selesai praktikumnya? Ayo semangat lagi dong. SMK? Bisa! SMK satu Subang. Semakin seleksi. Oke, sekarang kita lanjut ke diskusi. Yang pertama yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil praktikumnya. Yang lainnya silakan mendengarkan, mencermati, kemudian bisa memberikan pertanyaan. Untuk kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Silakan kasih tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perubahan fisika dan kimia, di mana materi tersebut akan dibacakan oleh Komandan Azizah. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Alat dan bahan: 2 buah gelas plastik, 1 buah korek api, 1 buah sendok logam, soda kue, 1 buah galon, piring kecil, kertas secukupnya, 1 buah paku, 1 buah es batu, 1 buah obat nyamuk bakar, garam secukupnya, 1 buah lilin, 3 botol cuka ukuran kecil, air secukupnya. Lanjut ke praktikum 4. Cicipi rasa garam, kemudian larutkan 1 sendok garam ke dalam 1/12 liter. Cicipi rasa larutan tersebut. Bandingkan rasa garam sebelum dan setelah dilarutkan. Praktikum 5. Masukkan cuka ke dalam gelas plastik, masukkan paku, amati baiknya.
menjelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisi. Perubahan wujud pada partikel 1 adalah menghasilkan gas dan mengembang, termasuk perubahan kimia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Pada partikel tersebut telah terjadi perubahan kimia di mana partikel tersebut telah dicampurkan oleh beberapa bahan, yaitu cuka, ia disatukan dengan cuka sehingga terdapat karakter sehingga berkarat, terjadi reaksi berkarat kimia. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kelas dulu. Baik, presentasi berikutnya silakan maju untuk kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Kasih kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kopjaningsih. Saya bersama dengan keempat teman saya, yaitu yang bernama Anggun Cynthia Bella, Ratna Febrianti, Lailatul Azizah, dan Lailatul Nurfadilah. Kami akan mempresentasikan tentang hasil kegiatan kami, yaitu tentang zat dan juga perubahannya. Untuk materi akan dibacakan oleh Ratna Febrianti dan Lailatul Azizah. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Pada perubahan fisika, susunan komponen zat tidak berubah. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuknya zat baru, gas dan benda, serta terjadinya perubahan warna dan suhu, serta bersifat irreversibel atau tidak dapat dikembangkan. Ciri-ciri perubahan fisika adalah tidak terbentuknya zat baru, dapat kembali ke bentuk semula, tidak terjadi reaksi kimia. Perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan yang hanya bisa dilihat dari kumpulan fisiknya. Perubahan kimia, perubahan yang bisa menghasilkan zat baru. Contoh peristiwa perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh fisika, perubahan air menjadi es batu, lilin meleleh, dan perubahan air menjadi uap. Contoh kimia, besi mengalami perkaratan, perubahan oksigen menjadi karbon dioksida, dan roti menjadi jamur. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, silakan. Tolong dijelaskan mengapa perubahan fisika hanya bersifat sementara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Naisila dan juga Adil. Untuk pertanyaan dari Naisila tentang ciri-ciri perubahan zat kimia akan dijelaskan oleh Lailatul Azizah. Dan untuk tentang mengapa perubahan fisika hanya bersifat sementara akan dijelaskan oleh Anggun Cynthia Bella. Ciri-ciri perubahan fisika, perubahannya tidak menghasilkan zat baru. Zatnya dapat kembali seperti sebelumnya. Umumnya perubahan terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukurannya. Penyebab perubahannya disebabkan oleh gaya dan suhu. Ciri-ciri perubahan kimia, perubahannya menghasilkan zat baru. Zat baru tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Penyebab perubahannya disebabkan oleh reaksi kimia. Karena pada perubahan fisika hanya terjadi perubahan energi, tetapi jenis zat atau sifat kimianya tidak berubah. Selain itu, sifat yang dimiliki oleh perubahan fisika adalah reversibel atau bolak-balik, artinya berubah terbentuknya semula.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perubahan fisika dan kimia yang akan dibacakan oleh Ria. Balon mengembang, menghasilkan gas baru, menghasilkan gas. Perubahan warna benih, terbentuk gas. Balon mengembang, menghasilkan gas baru, menghasilkan gas. Perubahan warna benih, terbentuk gas. Apakah ada pertanyaan? Apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan fisika tidak menghasilkan zat baru. Zat padat kembali seperti bersembunyinya. Umumnya pada berbentuk lempar beras, warna bentuknya meningkat perubahan karena gaya tumbuh kimia. Perubahannya menghasilkan zat baru. Zat baru tidak padat kembali seperti sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengamati proses perubahan fisika dan juga perubahan Kimia. Perbedaannya yang paling mendasar untuk perubahan fisika dan perubahan kimia yaitu kalau perubahan kimia zatnya itu bisa berubah bentuk. Berubah warna. Ya, biasa. Bau itu bisa dideteksi pada perubahan fisika. Kalau perubahan kimia itu yang berubah itu adalah zatnya. Jadi adanya reaksi pada zat. Yang perbedaannya lebih spesifik. Tadi kalian kan sudah mengamati bentuknya, ya, wujudnya, ya. Sekarang sudah selesai presentasi. Silakan buka HP, kerjakan quizzes, ya, dengan link dan kode. Perbedaan dari fisika dan kimia itu apa? Ada yang tahu? Silakan.
reversibel. Perubahan kimia mengubah kandungan kimia dan juga bentuknya, sehingga sifatnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Irreversibel. Ya, betul. Jadi perubahan fisika itu dapat kembali ke bentuk Semula.